Halo warga Konteks, jumpa lagi dengan gua Jimmy di Konteks Story. Hari gini, siapa sih yang nggak mau punya rumah murah dan tanpa DP, ya nggak? Gitu. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa program semacam itu sebenarnya baru ada di era gubernur-gubernur sekarang ini. Misalnya di DKI, itu di zaman Anies Baswedan. Salah. Program ini sudah ada sejak lama. Waktu di Jakarta, program ini, rumah murah ini ada di era zamannya Gubernur Sumarno Sosroatmojo. Dia menjabat sebagai Gubernur DKI dari tahun 60 sampai tahun 1966. Gak banyak yang tahu kan siapa dia. Sumarno Sosroatmojo ini adalah kakek dari musisi dan band legendaris di tanah air. Ya, beliau ini adalah kakek dari Bim Bim Slank. Yuk, bareng gue kita jelajahi lini masa dan mengetahui lebih banyak tentang kisah ini di Konteks Story. Dalam sebuah wawancara, musisi Bimo Setiawan Almazumi alias Bim Bim Slank bercerita tentang mimpi dan harapannya. Dia ingin agar sang putri, Mezzaluna Diazuri, bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Keinginan Bim Bim tersebut nggak mengada-ada. Karena kakeknya si Mezzaluna ini kan juga gubernur DKI Jakarta yang pernah menjabat 2 periode. Periode pertama di tahun 60 sampai tahun 64 dan periode kedua di tahun 65 sampai 66. Kata Bim Bim gini, buyutnya kan dulu gubernur Jakarta, boleh dong keturunannya ikut. Kan dia sekolah politik di UK, ambil jurusan antropologi and politics. Jadi sekalian aja kalau memang belajar, ayo dong terjun. Gitu kata Bim Bim ketika ditanya wartawan, termasuk wartawan Konteks saat jumpa di gala premier film Catatan Si Boy bulan Agustus kemarin. Jangan-jangan Bim Bim ini kayak mau politik dinasti juga ya. Oke, kita lanjutin. Mezzaluna, si anak Bim Bim ini sekarang sudah lulus dari jurusan Ilmu Antropologi dan Politik di University of Birmingham, Inggris pada pertengahan Juli 2023 kemarin. Tapi Bim Bim sendiri bilang kalau dia nggak akan maksain mimpinya itu ke sang putri. Kalau dia suka, ya gue dukung. Gue sih selalu ke anak-anak, teman-teman, saudara-saudara, selama kita suka dan enjoy, mau ikut kemana aja, ya jalan. Kata si pendiri grup slang ini. Sejak kecil, Bim Bim sendiri sudah terbiasa dengan politik. Kakeknya, yaitu Sumarno Sosroatmojo, adalah gubernur era DKI Jakarta di era 1960-an. Hingga sekarang, musisi yang umurnya udah lebih dari 50 tahun ini bersinggungan dengan beberapa kegiatan politik praktis. Selain pernah merangkap gubernur DKI Jakarta 2 kali, kakek Bim Bim ini juga pernah ngerangkap sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia atas perintah dari Presiden Soekarno. For your information ya, jadi Sumarno ini adalah gubernur Jakarta pertama yang menggagas program rumah minimum atau rumah minimalis untuk rakyat Jakarta. Ini gagasannya kurang lebih samalah kayak program rumah DP 0 rupiah. Bedanya nih, gagasan Sumarno itu terwujud dan dinikmati oleh masyarakat Jakarta sampai saat ini. Gue ngopi dulu. Oke, gue lanjutin cerita gue. Sumarno ini lahir di Jember, Jawa Timur pada 24 April 1911. Sebelum terjun ke dunia politik, dia adalah seorang dokter militer yang tugasnya itu sampai ke wilayah-wilayah pelosok. Banyak kisah menarik ketika Sumarno berdinas sebagai dokter pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kakek Bim Bim ini menuliskannya dalam buku biografinya yang berjudul Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya. Buku ini sudah terbit tahun 81 lalu. Di buku ini, antara lain dia menuliskan pengalamannya soal bertugas di luar Jawa pada pertengahan Juni tahun 1938. Saat itu Sumarno ditempatkan di Tanjung Selor, di Kalimantan sana. Setahun kemudian,
Sumarno pindah dinas ke Kuala Kapuas. Semestinya sih dia cuma beberapa bulan aja bertugas di wilayah yang sekarang jadi wilayah ibu kota Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Namun sialnya, ketika dia mau pulang ke Jawa, itu Perang Asia Timur Raya yang melibatkan antara Sekutu dan Jepang itu sedang panas-panasnya. Hal itu yang bikin kepulangan Sumarno harus tertunda. Dia terpaksa bertahan di Kalimantan dan terus melayani masyarakat selama era kependudukan Jepang. Sumarno dan keluarganya sendiri baru bisa berangkat ke Jawa setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Tapi itu pun dia masih harus tetap waspada, soalnya perang lagi berkecamuk di mana-mana seiring kembalinya Belanda ke tanah air. Sumarno bertolak dari Kalimantan dengan menumpang perahu kecil menuju Bangkalan, Madura. Kemudian dia menetap di Malang. Selama beberapa waktu di Malang, Sumarno, dokter yang sebenarnya terikat dinas dengan pemerintah kolonial, menganggur. Karena apa? Karena pemerintah Hindia Belanda udah runtuh. Nah, saat meletus peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Sumarno memutuskan untuk bergabung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dia bergabung sebagai dokter tentara dengan pangkat kapten. Bentar, gue ngerokok dulu. Seiring tugasnya sebagai dokter militer, Sumarno pernah memimpin rumah sakit tentara di Solo selama sisa masa revolusi. Dia lalu bertugas sebagai tenaga medis untuk militer dalam operasi penumpasan gerakan separatis di Sulawesi Selatan dan Maluku setelah penyerahan kedaulatan di akhir tahun 1949. Kemudian Sumarno diangkat sebagai Kepala Pendidikan Kesehatan Angkatan Darat pada tahun 1953. Di tahun 1959, Sumarno ini mengusulkan terbentuknya Korps Wanita Angkatan Darat atau KOAT. Namun usulnya saat itu sempat jadi perdebatan alot karena di masa itu peran kaum perempuan dianggap belum penting. Nah, Presiden Soekarno semakin terpesona dengan Sumarno dengan sederet sepak terjangnya dia ketika Sumarno ini menjadi asisten 3 Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Saat itu jabatan Kasat itu dipegang oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadinya sejak 29 Januari 1960, Presiden menunjuk Sumarno sebagai Gubernur Jakarta. Sumarno Sosroatmojo adalah gubernur pertama ketika status Jakarta Raya berubah menjadi daerah tingkat 1. Penetapan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 64. Itu juga terjadi di era kepemimpinan Sumarno. Nah, konsekuensinya hal itu menjadi tantangan besar bagi Sumarno untuk menjadikan Jakarta sebagai wajah Indonesia pertama yang bakal menjadi sorotan dunia. Dari situlah Sumarno memusatkan fokus untuk menangani kebersihan, kesehatan, lapangan kerja, dan perumahan untuk rakyat. Baru 5 hari menjadi gubernur, suami dari Armi Stiani Sumarno Sosroatmojo ini mendapatkan cobaan. Saat itu, banjir besar melanda ibu kota Jakarta. Banjir ini bikin seluruh Jakarta jadi kotor dan kumuh. Sang gubernur berpikir keras. Dia harus bergerak cepat dan cerdas untuk mengatasi masalah kebersihan tersebut. Apalagi Presiden Soekarno ikut turun langsung untuk memantau kondisi ibu kota pasca banjir. Presiden lalu memberikan tantangan lain kepada si gubernur. Presiden minta agar Jakarta ini dijadikan sebagai kota teladan bagi daerah-daerah lain di Indonesia, sekaligus menjadi mercusuar dunia ketiga di kancah internasional. Untuk itulah Presiden Soekarno memerintahkan pembangunan besar-besaran sejumlah landmark Jakarta. Di antara dia membangun Monumen Nasional atau Monas, kemudian stadion dan kompleks olahraga GBK di Senayan, kemudian patung selamat datang di Bundaran HI sana, patung pahlawan Tugu Tani, proyek Ancol, proyek Senen, dan seterusnya.
Presiden Soekarno itu juga pengen agar Jakarta bersih karena Indonesia akan menggelar sejumlah event bertaraf dunia seperti Asian Games tahun 62, juga Ganevo. Ganevo ini Games of New Emerging Forces atau pesta olahraga dari negara yang baru berkembang tahun 62. Nah, event Ganevo ini menjadi tantangan berat bagi Gubernur Jakarta karena saat itu Indonesia sedang galak-galaknya terhadap negara-negara liberal Barat. Dalam mengatasi masalah kebersihan, Sumarno menerapkan sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah ia menginstruksikan agar petugas kebersihan itu, tanda kutip, beraksi menjelang subuh. Tujuannya agar jalanan-jalanan di ibu kota itu sudah bersih sebelum warga keluar rumah untuk beraktivitas. Sumarno ini juga menggalakkan lomba kebersihan antar stasiun kereta api dan antar toko. Nyaris semua warga dia libatkan dalam program gerakan kebersihan ini. Selain itu, setiap jam 8 pagi, sirine akan berbunyi di berbagai tempat. Seluruh warga, termasuk mereka yang ada di dalam mobil, itu harus turun membersihkan jalan di sekitarnya selama beberapa menit. Nah, penasaran kan kapan dan gimana ceritanya sang gubernur ini menceritakan Dari 3, 2. Nah, penasaran kan kapan dan gimana ceritanya sang gubernur ini mencetuskan ide tentang rumah murah bagi masyarakat? Jangan kemana-mana dulu ya. Habis ngopi, gue lanjutin ceritanya. Oke, gue lanjutin cerita gue. Prestasi monumental Sumarno Sosroatmojo adalah saat Presiden Soekarno memberikan amanat baru yang lebih kompleks. Kira-kira kayak gini omongan Presiden Soekarno ke Sumarno. Marno, sebagai pemimpin, kamu harus mampu berpikir tentang apa yang bisa kamu perbuat untuk rakyatmu dalam 50 tahun yang akan datang. Kamu harus mampu membayangkan apa yang dibutuhkan rakyatmu, rakyat Jakarta. Bukan untuk 1-2 tahun ke depan, tetapi untuk 50 tahun atau untuk 100 tahun ke depan. Gitu kata Soekarno. Di perintah seperti itu, Sumarno menjawab amanat Soekarno ini dengan membuat kebijakan terkait kebutuhan rakyat Jakarta akan tempat tinggal yang layak. Dia lalu menggagas perumahan untuk rakyat yang kemudian dikenal dengan program rumah minimum. Dasar pemikiran Sumarno sih sederhana. Waktu itu dia cerita ke wartawan Star Weekly. Star Weekly ini, by the way, ini adalah media, majalah yang menjadi cikal bakal koran Kompas nantinya ya. Ketika ditanya wartawan Star Weekly, Sumarno ngomong gini, kalau kita bisa menyelenggarakan Asian Games, maka sayang sekali kalau kita nggak bisa menyelesaikan soal perumahan. Gitu. Di konsep Sumarno, yang namanya rumah minimum itu loh adalah rumah dengan luas bangunan 90 meter, terdiri dari 2 lantai. Bangunan itu berdiri di atas tanah yang luasnya 100 meter persegi. Dari rumah minimum ini adalah kelompok menengah ke bawah, terutama kaum pekerja. Area proyek rumah minimum ini adalah lokasi yang berdekatan dengan tempat bekerja dan area perbelanjaan. Oleh sebab itu, Sumarno mengimbau kepada perkantoran, pabrik, atau pusat perbelanjaan agar membantu menyediakan lahan untuk tujuan ini. Ada beberapa lokasi yang menjadi tempat untuk proyek pembangunan rumah minimum itu. Antara lain di Raden Saleh, daerah Cikini, Jakarta Pusat. Kemudian di Karanganyar, daerah Pasar Baru situ, Jakarta Pusat juga. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan juga di Bandengan Selatan, Jakarta Utara. Pertimbangan Sumarno membangun di beberapa wilayah tersebut adalah dekat dengan pusat aktivitas kerja rakyat dan dekat dengan sentra ekonomi. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut juga sudah cukup lama terbengkalai karena dulunya daerah kawasan itu hancur akibat kebakaran. Karena sasaran utamanya adalah masyarakat menengah ke bawah, maka harga jual rumah itu pun
di set untuk menjadi sangat terjangkau. Caranya gimana? Pemerintah Jakarta itu jadi ngambil bagian untuk memasok lahan murah. Dan kemudian untuk mengembangkan rumah itu, membangunnya, mereka menggandeng perusahaan swasta. Sumarno yakin rumah itu adalah kebutuhan dasar rakyat Jakarta. Dan tugas utama pemerintah adalah menyediakannya. Tapi ada kalanya upaya Sumarno untuk membebaskan lahan itu nggak selalu berhasil. Salah satu contohnya ketika di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Tapi sebagai sebuah program rintisan, Sumarno ini sudah memberikan manfaat yang begitu besar bagi warga Jakarta dalam jangka waktu yang begitu lama. Oke, akhirnya Sumarno sendiri sempat merangkap jabatan sebagai Mendagri pada tanggal 27 Agustus tahun 64 sampai 28 Maret tahun 66. Itu pun atas perintah Presiden Soekarno. Kenapa dia cuma sebentar? Ya karena dia sebentar jadi Mendagri itu karena ada tragedi G30 SPKI. Ketika G30 SPKI itu meletus pada tanggal 30 September 1965 dan ini menyebabkan kekuasaan Orde Lama tumbang, karir Sumarno sebagai loyalis Soekarno pun ikut surut gitu. Pada 28 April tahun 66 atau sebulan setelah nggak lagi menjabat Mendagri, Sumarno juga lengser jabatan Gubernur Jakarta. Penggantinya adalah Heng Ngantung, gubernur baru yang juga seorang seniman. Sumarno Sosroatmojo itu wafat di Jakarta pada tanggal 9 Januari 1991 dalam usia 79 tahun. Tapi dia tidak sia-sia. Atas pengabdiannya melayani masyarakat Kalimantan selama bertugas sebagai dokter di era Hindia Belanda dulu, nama kakek Bim Bim Sleng ini diabadikan sebagai nama 2 rumah sakit di Tanjung Selor dan Kapuas. Nah, itulah sekelumit kisah tentang Sumarno Sosroatmojo dan terobosannya bagi rakyat. Dia mencoba untuk nggak sekedar bangun retorika belaka. Ya, meskipun ada saja gubernur DKI yang sepertinya lebih senang membangun narasi bernada indah dan harmoni janji-janji yang dilantunkan dengan sangat merdu. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi kalau bangsa ini dipimpin oleh pribadi-pribadi seperti itu? Ya, mungkin Indonesia pengen dibangun kayak negeri sastra belaka tanpa aksi nyata kali ya. Ya itu ya, tapi ya udahlah gitu loh. Toh gue yakin nggak semua dari kita itu bego, buta, dan tolol kan gitu. Gue yakin kita semua masih punya mata hati dan kita semua punya akal sehat yang cukup untuk memilih calon pemimpin bangsa ini. Pesan gue cuma satu, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi, untuk milih pemimpin, kita harus lihat apa programnya. Itu pertama. Kedua, cek rekam jejak kinerjanya. Dan pastiin lagi, ide dan programnya itu lebih banyak terlaksana atau enggak ketimbang janji-janji surganya. Jangan lupa, saksikan terus konten-konten menarik dan bermutu di Konteks+. Ada Kontekspedia, ada Sipalkon, ada Di Luar Konteks, dan tentu saja Konteks Story yang akan membawa kita semua bukan sekedar bernostalgia melintas ruang dan waktu, tapi kita juga belajar tentang lini sejarah. Gue Jimmy, sampai jumpa.